terseret dalam ritual pesugihan, membuat istriku dan kepala desa mati gancet saat ritual pesugihan. Seperti apa kisahnya? Tonton sampai selesai. Selamat datang di channel Wow Seram. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Waktu aku buka kain jarik yang menutupi mayat istriku, ada bekas jari tangan mencengkeram kuat di pinggangnya, dan satu lagi di lehernya. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku kerja jadi tukang potong ayam di pasar, dan biasanya baru sampai rumah menjelang maghrib. Tapi siang itu, entah kenapa, aku merasa gelisah. Tanganku gemetar waktu megang golok, dan dadaku sesak kayak habis lari jauh. Pas sampai di gang rumah, suara ribut-ribut dari arah rumah malah datang dari jalan belakang. Aku lihat banyak orang berkerumun di depan rumah Pak Hasto, kepala desa kami. Beberapa ibu-ibu nangis, ada yang bisik-bisik, dan anak-anak dilarang mendekat. Aku makin curiga waktu lihat baju salah satu warga ada bercak darah. Naluriku bilang sesuatu yang buruk udah terjadi. Aku lari ke sana, nyelak kerumunan. Permisi, permisi, ada apa ini? Teriakku. Pak Tarim, tetangga yang paling tua di kampung, narik tanganku. Kokoh, sabar ya nak, sabar. Istrimu, Lastri, ditemukan meninggal di dalam rumah Pak Hasto. Dunia rasanya runtuh di depan mataku. Apa? Di rumah Pak Hasto? Maksudnya gimana? Aku nyaris berteriak. Warga saling pandang, beberapa langsung geleng-geleng. Ada yang bisik-bisik sambil menunjuk ke dalam rumah. Suara-suara pelan terdengar, mereka ketahuan mati gancet. Aku makin gak ngerti. Lastri itu istri yang baik. Gak pernah neko-neko, gak pernah pergi tanpa izin, dan tiap hari ngurus rumah, masak, dan ngaji di musola kecil belakang gang. Aku maksa masuk ke rumah Pak Hasto di ruang tengah. Tubuh Lastri ditutup kain jarik batik warna coklat. Badannya kaku, tangannya ditekuk di dada. Tapi yang bikin aku gak bisa berhenti gemetar adalah bekas jari mencengkeram yang jelas banget di pinggang dan lehernya. Seolah-olah dia dicekik atau dipeluk dengan paksa sampai napasnya habis. Di sudut ruangan, jasad Pak Hasto juga ada, tapi wajahnya ditutupi kain dan gak banyak yang peduli. Semua mata tertuju ke jasad istriku. Aku duduk di lantai, gak bisa mikir, cuma bisa nyebut nama Lastri berkali-kali. Las, kamu kenapa bisa di sini? Kenapa di rumah kepala desa? Pak Tarim mendekat, suaranya lirih. Maaf koh, katanya ketahuan sama warga. Mereka lagi biji tuan, tapi malah mati mendadak, gancet. Aku tatap dia tajam. Lastri gak mungkin begitu, Pak. Dia gak mungkin ngelakuin itu. Dia gak akan nginjek rumah. Lelaki lain tanpa bilang. Pak Tarim cuma menunduk. Warga lain pura-pura sibuk atau langsung ngeloyor keluar rumah. Gak ada yang mau jawab. Aku berdiri. Siapa yang pertama kali nemuin mereka? Siapa yang tahu persis kejadian ini? Gak ada yang jawab. Aku jalan ke kamar belakang tempat mereka. Katanya ditemukan. Di kasur ada noda darah kecil. Spraynya basah dan bau kemenyan. Aku buka loce. Ada kain putih seperti bekas sesajen. Tapi warga buru-buru narik aku keluar. Kokoh, jangan utak-atik tempat orang. Nanti malah tambah ribet urusannya, kata Pak Dukuh yang baru datang. Ini rumah kepala desa, Pak. Saya mau tahu kenapa istri saya bisa mati di sini. Kenapa nggak ada yang jawab jelas? Pak Dukuh ngelus dada. Yang penting sekarang kita kubur dulu jenazah. Urusan lain nanti. Aku nggak bisa terima. Tapi semua orang seolah mau buru-buru selesain masalah. Jenazah Lastri langsung dibawa ke rumahku. Nggak ada penyelidikan. Nggak ada yang nyari tahu kenapa dua orang dewasa bisa mati tiba-tiba dalam posisi kayak gitu. Malamnya, waktu jenazah dibersihkan, aku ikut bantu. Waktu kain kafan dibuka, aku lihat lagi bekas-bekas mencurigakan di tubuh Lastri. Ada luka lebam samar di pergelangan tangan, bekas cakar di bahu, dan bekas air mata yang belum kering di sudut matanya
Istriku mati dalam keadaan takut. Aku yakin, selesai dimakamkan, rumahku jadi sepi. Tapi pikiranku makin ramai. Banyak yang gak masuk akal. Pertama, kenapa Lastri bisa ada di rumah Pak Hasto? Padahal dia takut sama orang itu sejak lama. Kedua, kenapa warga cepat banget menutupi semua? Bahkan keluarganya Pak Hasto gak kelihatan sama sekali, seolah mereka juga takut terlibat. Dan yang paling bikin aku gak bisa tidur adalah bisik-bisik malam itu. Aku dengar, Pak Hasto itu bukan orang biasa. Dulu dia sempat ngalap berkah di Gunung Lawu, minta jabatan, tapi ada syarat. Apa? Setiap 3 bulan harus ada yang diserahkan. Aku nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi malam itu, pas aku duduk di ruang tamu, bau kemenyan masih tercium. Dan kain jarik yang kupakai untuk menutupi jenazah Lastri bergerak pelan seolah ada yang menarik dari bawah meja. Satu-satunya baju Lastri yang dikembalikan kepadaku masih basah dan bau kemenyan. 3 hari setelah pemakaman Lastri, aku belum bisa tidur tenang. Setiap malam, aku duduk di kursi rotan ruang tamu sambil menatap pintu yang setengah terbuka. Rasanya rumah ini terlalu sunyi, seolah kehilangan nyawanya. Biasanya, suara Lastri bangunin aku buat sahur atau minta tolong angkat jemuran yang kelupaan. Tapi sekarang yang terdengar cuma suara kipas angin tua dan kadang suara kucing garuk genteng. Pagi itu, aku baru aja selesai wudhu waktu Pak RT datang ke rumah, bawa kresek hitam. Ini kok barang-barang terakhir milik almarhumah Lastri. Waktu dibawa ke rumah Pak Hasto, dia cuma bawa tas kecil ini, kata Pak RT tanpa berani menatap mataku lama-lama. Aku cuma mengangguk. Tanganku gemetar waktu nerima kantong plastik itu. Beratnya ringan, cuma 1 atau 2 potong baju. Begitu Pak RT pergi, aku buka isinya pelan-pelan. Di dalamnya cuma ada 1 gamis panjang warna biru tua, jilbab krem, dan kaus dalam. Tapi yang langsung bikin tengkukku dingin adalah bau yang keluar dari dalam kantong itu. Kemenyan, bukan bau sabun, bukan parfum, tapi bau kemenyan yang pekat, menyengat, seperti baru dibakar semalam. Aku angkat gamis biru itu, masih lembab, seolah belum kering sempurna. Dan di bagian bawahnya ada tanah, butir-butir tanah merah kecoklatan yang nempel di kelimannya. Aku colek dikit pakai ujung jari lalu aku cium tanah kuburan. Bau khasnya nggak salah lagi. Kenapa baju ini bisa bau kemenyan dan kena tanah kayak begini? Gumamku sendiri. Aku mulai muter-muter rumah, nyari kemungkinan jawaban. Tapi makin dipikir, makin gak masuk akal. Lastri gak pernah punya urusan sama kuburan. Dia juga gak pernah main ke makam desa, apalagi malam hari. Tapi baju ini jelas-jelas basah seperti habis dipakai di tempat lembab. Dan baunya bukan bau normal. Sorenya, aku jalan ke warung Bu Sri buat beli kopi dan rokok. Biasanya Lastri yang kesana, tapi sekarang aku harus mulai biasakan diri sendiri. Pas aku sampai, 2 ibu-ibu lagi duduk di kursi bambu depan warung sambil bisik-bisik. Begitu lihat aku, mereka langsung diam. Tapi aku masih bisa nangkep kalimat. Terakhirnya, makanya jangan dikit-dikit rumah Pak Hasto kalau udah malam Jumat. Banyak yang udah tahu kebiasaannya. Aku pura-pura nyalain rokok sambil nyamperin. Bu, maksudnya kebiasaan gimana? Tentang Pak Hasto, kedua ibu itu saling pandang. Salah satunya, Bu Darmi, kelihatan gelisah. Tapi akhirnya dia bicara pelan. Pak Hasto itu sering bawa perempuan ke rumahnya. Koh, apalagi menjelang malam Jumat Kliwon. Kadang janda, kadang ibu muda. Tapi gak ada yang berani ngomong, soalnya dia kepala desa. Punya kuasa. Aku terdiam waktu Lastri ditemukan. Itu malam Jumat Kliwon juga, kataku lirih. Mereka berdua langsung merapatkan bibir. Bu Sri, yang dari tadi diam di dalam warung, nyeletuk dari balik rak. Udah ya Koh, jangan diterusin. Urusan orang mati itu rumit. Apalagi kalau nyangkut sama yang punya jabatan. Aku menatap mereka satu-satu. Lastri itu istri saya. Saya cuma pengen tahu kebenarannya, gak niat bikin masalah.
Justru karena itu, jangan banyak nanya, nanti kamu malah jadi sasaran, jawab Busri. Nadanya agak keras. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam harinya, aku memutuskan datangi balai desa. Aku ingin bicara langsung ke perangkat desa mungkin, ada yang tahu lebih banyak, atau minimal bisa kasih penjelasan soal hasil pemeriksaan jenazah. Di sana, aku ketemu Pak Hasan, sekretaris desa. Usianya sekitar 50. Berkacamata dan biasanya ramah. Tapi malam itu, ekspresinya langsung berubah begitu lihat aku. Kokoh. Maaf, ada keperluan apa malam-malam ke sini? Saya mau tanya soal kejadian yang nimpah istri saya, Pak. Lastri, saya belum bisa terima kalau jawabannya cuma mati gancet. Saya butuh penjelasan yang masuk akal. Pak Hasan langsung berdiri. Ia melirik kanan kiri, lalu narik lenganku pelan, ngajak masuk ke ruang kecil belakang kantor. Begitu pintu ditutup, suaranya berubah serius. Kokoh, denger ya, saya ngerti kamu bingung, tapi tolong jangan tanya-tanya lagi soal ini. Kenapa? Karena Lastri mati di rumah kepala desa. Bukan cuma itu, tapi ini menyangkut keamanan kampung. Kalau kamu terus gali-gali, bisa-bisa yang rugi bukan cuma kamu, bisa orang tuamu, bisa rumahmu, atau nyawamu sendiri. Aku mundur satu langkah. Apa maksud Bapak? Ancaman? Bukan. Ini peringatan. Aku tatap dia lekat-lekat. Apa Pak Hasto memang punya ilmu hitam, pesugihan? Kenapa ada tanah kuburan di baju istri saya? Pak Hasan menunduk. Saya nggak tahu pasti. Tapi sejak beliau naik jabatan, banyak hal aneh terjadi. Dan semua yang berani buka suara, nasibnya nggak beres. Jadi tolong, jangan cari mati kok. Keluar dari balai desa dengan dada panas. Di rumah, aku duduk di lantai ruang tengah sambil menatap baju Lastri yang masih tergantung di belakang pintu. Bau kemenyannya belum hilang. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, aku dengar suara pintu belakang berderit pelan. Padahal aku udah ngunci semua. Aku jalan pelan ke dapur. Dan di lantai belakang, tempat Lastri biasa nyuci, ada jejak kaki basah, kecil. Langkahnya menuju ke arah kamar. Kamar belakang itu selalu dikunci. Tapi malam itu, pintunya terbuka dan ada jeritan lirih dari dalam. Aku nggak pernah berani masuk ke rumah orang sembarangan, apalagi malam-malam. Tapi malam itu beda. Sejak Lastri meninggal, pikiranku nggak bisa tenang. Dan sejak aku temukan baju terakhirnya bau kemenyan dan kena tanah kuburan, aku tahu ini bukan kematian biasa. Rumah Pak Hasto sejak kejadian itu kosong. Katanya anak-anak dan istrinya dipulangkan ke rumah orang tuanya di Pluart. Tapi anehnya, tiap malam Jumat Kliwon, ada aja yang bilang lihat lampu kamar belakang menyala. Bahkan beberapa warga bilang sempat dengar suara gamelan pelan dan jeritan perempuan dari arah rumah itu. Aku tunggu malam. Jumat berikutnya, pukul 11. Malam aku berangkat dari rumah. Aku bawa senter kecil dan pakai jaket hitam. Jalanan kampung sepi. Cuma suara jangkrik dan sesekali suara anjing menggonggong. Aku lewat jalan samping, lewat kebun pisang kecil yang tembus langsung ke belakang. Rumah Pak Hasto. Rumah itu gelap gulita, kecuali satu ruangan di pojok kanan belakang. Cahayanya temaram, kekuningan, kayak cahaya lilin. Aku mengendap pelan, lewatin jendela dapur, terus masuk dari pintu belakang yang ternyata nggak dikunci. Jantungku deg-degan, tanganku dingin. Begitu masuk, bau apek dan kemenyan langsung menusuk hidung. Aku pelan-pelan jalan di lantai yang berdebu. Tiap langkahku berbunyi pelan, creak. Sampai akhirnya aku berdiri di depan kamar belakang yang selama ini katanya selalu dikunci. Tapi malam itu, pintunya terbuka sedikit dan dari dalam terdengar jeritan lirih. Bukan jeritan keras, tapi seperti suara perempuan yang sedang merintih, pelan, tercekik. Aku dorong pintunya perlahan. Ruangan itu
remang-remang. Cuma diterangi 2 batang lilin di atas meja kecil. Di pojok ruangan, ada cermin retak setinggi badan, miring menghadap ke dinding. Di lantai, ada kain kafan yang sebagian hangus terbakar. Dan di atasnya, bekas sesajen yang udah kering. Ada kepala ayam, bunga kenanga yang layu, dan kertas-kertas bertuliskan huruf Arab campur Jawa. Di dinding, ada coretan hitam seperti arang. Bentuknya melingkar dan di tengahnya tergambar wajah aneh dengan mata merah. Tiba-tiba, krak, ada suara kayu injakan di dapur belakang. Aku langsung matikan senter dan tiarap di lantai. Suara itu makin dekat, langkah pelan, berat, seperti orang jalan sambil seret kaki. Aku tahan napas, tapi belum sempat aku ngintip siapa yang datang. Tiba-tiba suara teriak dari luar rumah bikin aku panik. "Woi, siapa itu di dalam?" Senter disorot ke jendela. Orang makin ramai. Rupanya warga ronda lewat dan lihat cahaya dari rumah ini. Mereka pikir maling. Aku buru-buru keluar kamar dan lari ke pintu belakang. Tapi pas aku sampai dapur, 2 orang warga udah masuk bawa pentungan. 1 orang langsung narik kerahku. "Ketangkep juga malingnya!" seru mereka. "Aku bukan maling. Aku Kokoh." Aku berusaha jelasin. Tapi mereka nggak peduli. 1 orang mukul perutku, 1 lagi dorong aku sampai jatuh. Aku ditendang, ditarik keluar, dan diseret ke depan rumah. Beberapa warga lain udah ngumpul, termasuk Pak RT yang baru datang dengan muka bingung. "Pak RT, ini saya, Kokoh. Saya bukan maling. Saya cuma mau cari bukti kematian istri saya." Aku teriak, napas ngos-ngosan. Pak RT nyuruh mereka berhenti. "Lepasin dulu. Jangan main hakim sendiri." Setelah agak tenang, aku duduk di teras rumah Pak Hasto. Bajuku kotor dan bibirku berdarah. "Aku masuk karena curiga, Pak," kataku. "Aku nemuin kamar belakang itu nggak dikunci. Di dalamnya ada sesajen, kain kafan kebakar, dan cermin retak. Ada apa sebenarnya di rumah ini?" Pak RT kelihatan gelisah. Dia lirik kanan kiri, lalu pelan bicara. "Kokoh, udahlah. Saya tahu kamu masih berduka, tapi jangan main masuk rumah orang, apalagi malam-malam. Ini bisa bahaya." "Bahaya kenapa, Pak? Kalau memang gak ada yang disembunyikan, kenapa saya malah diseret dan dipukuli?" Warga terdiam. Pak RT mendekat. Suaranya pelan. "Drama ini udah lama ada yang aneh." Tapi warga pada takut ngomong. Sejak Pak Hasto jadi kepala desa, banyak yang hilang. Ada yang bilang dia main ilmu. Tapi semua tutup mulut. Karena yang buka suara, nasibnya gak pernah bagus. Aku berdiri. Kalau gitu, saya yang akan buka mulut. Saya yang akan bongkar semuanya. Kalau Lastri memang dijadiin tumbal, saya mau. Semua orang tahu. Warga saling pandang. Beberapa mulai mundur perlahan. Pak RT menunduk. "Kokoh, kamu hati-hati. Ini bukan urusan kecil. Ilmu hitam itu bisa bunuh siapa aja. Bahkan yang gak salah." Aku gak jawab. Aku jalan pulang malam. Itu dengan tubuh pegal dan kepala berdarah. Tapi tekadku makin bulat. Aku tahu apa yang kulihat di kamar belakang itu bukan tempat biasa. Dan Lastri pasti punya hubungannya. Dan yang paling bikin aku merinding, waktu aku jalan melewati samping rumah Pak Hasto, aku lihat ke arah jendela kamar belakang. Cerminnya memantulkan bayangan seorang perempuan yang berdiri diam, rambut menutupi wajah, dan pakai gamis biru tua. 3 bulan setelah Lastri meninggal, ada lagi yang mati. Dengan posisi yang sama, aku lagi duduk di beranda sore hari, sambil ngopi dan ngelamun lihat langit mendung waktu kabar itu datang. Anak kecil tetangga lari-lari sambil teriak, "Ada yang mati lagi di rumah Pak Hasto." "Janda, Pak, janda." Aku langsung berdiri. Gelas kopiku hampir jatuh. Kupikir itu cuma omongan bocah. Tapi tak lama suara ibu-ibu mulai ribut dari arah jalan depan. Aku keluar, ikut rombongan warga yang berjalan cepat menuju rumah Pak Hasto. "Siapa, Bu? Siapa yang meninggal?" tanyaku ke Bu Darmi yang kebetulan lewat. "Janda muda. Koh, namanya Siti.
tinggal di RT 03, ujung gang sana. Ditemukan mati kasur belakang rumah Pak Hasto. Posisi badannya persis kayak Lastri dulu. Jantungku langsung niatan-niutan. Waktu sampai di sana, suasana udah ramai. Warga ngumpul di luar, polisi desa datang, tapi hanya berdiri di luar pagar sambil ngobrol sama Pak RT. Nggak ada garis polisi, nggak ada petugas medis, cuma beberapa orang yang mondar-mondar sambil bisik-bisik. Aku ngintip dari balik jendela samping. Dan benar, di dalam kamar belakang, tubuh seorang perempuan muda terbaring di kasur. Kakinya menjuntai ke bawah, dan tubuhnya tertekuk aneh. Ada kain jarik menutupi bagian pinggang ke atas, tapi jelas terlihat ada bekas tangan di lengan dan lehernya, kayak dicekik dan dipeluk paksa. Aku langsung mundur. Punggungku dingin, hingga tongk. Balik ke saat aku buka kain penutup jenazah Lastri. Bekasnya sama, luka-lukanya sama, bahkan letak jasadnya pun hampir mirip. Ini bukan kebetulan, ini pola. Malam harinya aku nekat datang ke rumah keluarga Siti. Rumah itu di ujung gang, kecil tapi creepy. Waktu aku sampai, lampu teras masih menyala, dan ada suara isak tangis dari dalam. Aku ketuk pintu pelan. Seorang ibu paruh baya buka. Wajahnya sembab. Itu ibunya Siti, aku pernah lihat sekali waktu pengajian kampung. Saya kokoh, Bu. Dulu almarhumah. Istri saya juga meninggal di rumah Pak Hasto. Saya turut berduka. Beliau mengangguk pelan. Ya, terima kasih. Saya boleh ngobrol sebentar, Bu? Saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang saya lihat anak. Ibu meninggal dalam posisi yang sama dengan istri saya. Wajahnya langsung berubah. Ia menoleh ke dalam, lalu menutup pintu setengah. Maaf, Nak. Kami nggak mau bahas itu lagi. Tapi, Bu, kalau kita diam bisa-bisa korban selanjutnya jatuh lagi. Ini bukan kematian biasa. Tiba-tiba seorang pria muncul dari dalam. Bapak-bapak, mungkin paman atau kakaknya Siti, Mas. Mohon maaf, keluarga kami nggak mau urusan panjang. Ini udah dikasih santunan. Udah selesai. Selesai? Gimana bisa selesai, Pak? Ini ada orang mati dengan cara aneh. Di tempat yang sama. Dan Bapak anggap selesai. Wajah pria itu langsung merah. Mas, saya bilang udah cukup, jangan ganggu kami lagi. Kami nggak mau ikut urusan kampung yang penuh bisik-bisik. Pergi sebelum saya panggil warga. Aku terdiam, napasku ngos-ngosan. Perlahan aku mundur. Baik, Pak. Tapi kalau nanti ada korban lagi, semoga Bapak masih bisa tidur tenang. Aku pulang dengan kepala panas. Di jalan, aku lihat Pak RT berdiri di depan warung, ngobrol sama Pak Hasan, sekretaris desa. Mereka diam waktu aku lewat. Pandangan mereka nggak nyaman. Aku berhenti. Pak RT, saya minta waktu sebentar. Pak RT menatapku, kaget. Saya tahu soal Siti, dan saya yakin ini bukan yang terakhir. Kenapa kalian semua diam? Ini nyawa, Pak. Bukan urusan kecil. Pak RT menarik napas panjang. Kokoh, saya ngerti kamu marah. Tapi kamu pikir gampang lawan. Sesuatu yang gak kelihatan, kami juga takut. Bahkan aparat pun gak bisa banyak berbuat. Udah banyak yang nyoba, tapi malah celaka. Pak Hasan menimpali. Kalau kamu paksakan, kamu bisa jadi korban berikutnya. Aku tatap mereka satu-satu. Saya nggak takut. Lastri istri saya. Dia bukan perempuan sembarangan. Dia mati karena sesuatu yang jahat. Dan saya nggak akan diem. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku duduk di depan rumah sambil bawa foto Lastri. Aku tatap matanya lama-lama. Wajahnya tenang di foto itu. Tapi aku tahu arwahnya belum tenang. Dan sekitar pukul 2 pagi, angin dingin berhembus lewat jendela. Dari luar terdengar suara halus, seperti desahan lirih, pelan, mirip suara perempuan yang menangis. Aku berdiri dan buka pintu depan. Jalanan kosong. Tapi di ujung gang, aku lihat sesosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup bayangan, dan bajunya gamis biru. Aku kejar.
Tapi begitu aku sampai ke sana, dia hilang. Yang tersisa cuma bau kemenyan dan selembar kain kafan robek di tanah. Mbah Jadro bilang, kepala desa kita tidak menjabat sendirian. Dia ditemani jin jantan penjaga tumbal. Namanya Mbah Jadro. Dulu dia pernah jadi orang terpandang di kampung ini. Dukun tua yang katanya bisa ngobatin orang kerasukan, enggusir santet, dan ngerti batas antara dunia manusia dan yang gaib. Tapi sejak beberapa tahun lalu, dia seperti dilenyapkan dari pembicaraan warga. Rumahnya yang di pinggir kebun bambu itu dibilang angker. Anak-anak dilarang main ke sana. Waktu aku tanya-tanya, baru ku tahu kalau Mbah Jadro pernah berselisih hebat sama Pak Hasto. Katanya soal urusan gaib yang tidak halal. Malam itu, aku putuskan ke rumah Mbah Jadro. Aku nekat, karena cuma dia satu-satunya yang mungkin ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Bawa senter kecil dan jaket lusuh, aku jalan lewat jalan setapak belakang pasar. Terus belok ke arah kebun bambu. Rumahnya masih utuh, berdinding papan, dan bau dupa menyambut begitu aku mendekat. Cahaya lampu minyak kelihatan dari sela jendela. Kupikir dia gak bakal terima tamu. Tapi begitu aku ketuk 3 kali, pintunya langsung kebuka. Masuk, kokoh. Aku udah nunggu, kata suara berat dari dalam. Aku langsung merinding. Dia tahu namaku. Bahkan sebelum aku ngomong, Mbah Jadro duduk di dekat tungku kecil, di atas tikar pandan. Rambutnya putih semua, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Di sekeliling ruangan ada botol-botol jamu, sesajen kering, dan kitab-kitab tua berbahasa Arab Pegon. Aku cuma mau tahu kebenaran, Mbah, kataku sambil duduk. Soal Lastri, soal kematian Siti, soal rumah kepala desa. Mbah Jadro diam sebentar, lalu menarik napas panjang. Pak Hasto itu nggak jadi kepala desa karena suara rakyat. Dia jadi karena perjanjian. Waktu istrinya keguguran anak ketiga, dia naik ke Gunung Lawu. Di sanalah dia ketemu penjaga desa, jin jantan yang bisa kasih kekuasaan dan wibawa asal dikasih tumbal. Aku menelan ludah. Tumbalnya perempuan? Ya, setiap 3 bulan harus ada perempuan yang diserahkan. Gak boleh asal, harus perempuan yang setia, bersih, atau janda muda yang hatinya masih rapuh. Kalau syarat itu nggak dipenuhi, tumbal akan ditagih dari keluarganya sendiri. Biasanya istri. Makanya istri Pak Hasto meninggal mendadak awal tahun kemarin, tanyaku pelan. Mbah Jadro mengangguk. Itu peringatan, tapi Hasto nggak kapok. Dia teruskan lagi. Maka giliran istri orang lain yang dijadikan ganti. Lastri istrimu jadi salah satu korban. Tanganku mengepal. Jin itu tinggal di kamar belakang rumahnya. Itu sebabnya ruang itu selalu dikunci. Di situ tempat ritual dilakukan. Setiap malam Jumat Kliwon, jin itu dipanggil, disiapkan sesajen. Kadang ditampilkan perempuan hidup yang dijinakan dulu, lalu dijadikan persembahan. Aku berdiri. Mbah, saya mau hancurin tempat itu. Saya mau semua orang tahu. Saya nggak peduli saya mati, yang penting orang kampung ini buka mata. Mbah Jadro menggeleng. Pelan, Nak, ini bukan cuma urusan marah. Kalau kamu sembarangan, kamu bisa kena santet, dibungkam, atau dibunuh diam-diam. Ingat, Hasto masih punya orang-orang loyal, termasuk orang desa sendiri. Termasuk perangkat yang tutup mata. Aku lemas. Lalu saya harus gimana? Kamu bukti, bukan cuma omongan. Foto, benda, saksi, dan kamu harus bawa itu ke orang luar. Polisi, media, atau ustadz yang ngerti jin. Jangan berhadapan sendirian. Aku menunduk. Mataku mulai berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena sadar betapa besar kekuatan yang kulawan ini. Bukan cuma manusia serakah, tapi kekuatan gelap yang dilindungi warga sendiri. Tapi saya juga nggak bisa diem, Mbah. Saya nggak bisa pura-pura nggak tahu. Setiap malam saya mimpi Lastri. Dia berdiri di pojok rumah sambil meluk perutnya. Dia nggak ngomong apa-apa,
tapi matanya penuh rasa minta tolong. Mbah Jadro menepuk bahuku. Kamu orang kuat, tapi ingat, bukan orang kuat yang menang. Orang yang sabar dan cerdiklah yang bisa bertahan. Sebelum aku pamit, Mbah Jadro memberiku selembar kertas doa, segumpal garam kasar, dan potongan kain putih bekas ritual. Simpan ini di bawah bantal. Kalau kamu mimpi lagi, bacakan doa ini. Mungkin arwah Lastri akan bantu kamu cari bukti. Aku pulang dengan hati campur aduk, tapi ada satu hal yang makin jelas: kematian Lastri bukan kecelakaan. Dia bukan mati karena selingkuh. Dia dibunuh dengan cara yang gak kelihatan. Dan desa ini diam karena takut. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di depan cermin kecil. Aku buka dompet, ambil foto Lastri, dan letakkan di meja. Aku janji, aku gak akan berhenti. Las, aku bakal bongkar semua ini, meskipun aku harus jadi korban berikutnya. Di luar, angin kencang berhembus. Bau kemenyan masuk dari celah jendela. Dan malam itu, aku mimpi Lastri berdiri di depan rumah Pak Hasto. Tangannya menunjuk ke kamar belakang, lalu perlahan membuka mulutnya yang menghitam penuh darah. Jangan sendiri, aku melihat sendiri. Pak Hasto tidak sendiri. Ada bayangan hitam setinggi pintu berdiri di sampingnya. Malam Jumat Kliwon datang lagi. Angin dari arah kebun belakang berdesir dingin, membawa bau kemenyan samar-samar. Sejak sore, suasana desa sudah lain. Orang-orang cepat masuk rumah. Warung tutup lebih awal. Bahkan anak-anak yang biasanya main petasan di jalan mendadak hilang. Seolah semua tahu, malam ini ada sesuatu yang akan terjadi. Aku sudah siap. Di balik jaketku, aku bawa senter kecil, air doa pemberian Mbah Jadro, dan potongan kain kafan. Lastri yang sempat kusimpan dayam-deyum waktu pemakaman dulu. Jam 11 malam lewat sedikit, aku mulai bergerak. Aku lewat jalan kecil samping masjid, terus ke arah balai desa yang sekarang jarang dipakai. Orang bilang bangunan tua itu kosong, tapi aku tahu ada sesuatu di belakangnya. Mbah Jadro pernah bilang, tempat mereka memanggil penjaga bukan dia ramah, tapi di tanah desa yang dulu pernah dipakai kuburan tua. Aku sembunyi di balik pohon beringin besar, tak jauh dari halaman belakang balai desa. Awalnya sunyi, tapi sekitar jam 12 malam, cahaya obor mulai kelihatan. 5 orang datang. Pak Hasto di depan, pakai jubah hitam panjang. Di belakangnya ada 2 lelaki muda aku kenal. Mereka perangkat desa. Lalu 1 ibu-ibu berkerudung gelap, dan 1 orang bertubuh bungkuk yang bawa nampan sesajen. Di tengah lapangan kecil, ada lingkaran batu bata dan tanah yang tampak baru dibersihkan. Di tengahnya berdiri boneka jerami dengan rambut hitam panjang jelas. Sekali bentuknya menyerupai perempuan. Di sampingnya, seekor kambing hitam diikat, mengembik pelan. Pak Hasto angkat tangan. Suaranya berat dan lirih, seolah bukan dia yang bicara. Aku datang membawa darah dan wujud pengganti. Aku serahkan perempuan ini untuk menjaga jabatan dan nyawaku. Tiba-tiba angin berhenti. Semuanya senyap. Pak Hasto lalu menyembelih kambing itu dengan 1 tebasan tajam. Darahnya muncrat ke tanah. Boneka jerami langsung disiram darah kambing, lalu dibakar. Api menjilat pelan-pelan. Dan dari asapnya, aku melihat bayangan tinggi besar muncul di belakang Pak Hasto. Bayangan itu setinggi pintu. Tubuhnya hitam pekat. Matanya merah menyala. Dan senyumnya panjang seperti sobekan. Aku minikel. Tanganku hampir tak kuat memegang senter. Tapi di saat aku hendak mundur pelan-pelan, tanpa sengaja aku menginjak ranting kering. KRA, semua kepala langsung menoleh ke arahku. Siapa itu? Teriak salah satu perangkat desa. Aku lari, senter, jatuh. Langkahku panik, nafasku sesak, tapi mereka lebih cepat. Aku ditangkap di semak dekat pagar, dipiting, dipukul sekali di kepala, lalu diseret. Aku berontak. Lepasin! Kalian pembunuh! Kalian biadab! Pak Hasto hanya berdiri memandangi. Aku dengan senyum dingin. Kamu sudah lihat terlalu banyak, kokoh. Tapi kamu masih bisa berguna.
Mereka membawaku ke gudang tua di belakang kantor desa. Ruangan sempit, lembab, dan penuh jaring laba-laba. Di tengahnya ada jeruji besi bekas kandang ayam, kaku. Ke dalam, pintunya dikunci dari luar. Di situ aja dulu. Besok pagi kita lihat. Apakah kamu masih manusia atau sudah jadi bagian dari dia? Kata Pak Hasto sebelum pergi. Mereka menutup pintu luar. Gelap, sunyi. Aku duduk di sudut, mencoba mengatur napas. Tapi bau darah kambing masih melekat di bajuku. Dan tak lama setelah sunyi mencekam, suara itu datang. Desahan lirih, pelan, panjang, seperti suara perempuan kesakitan. Aku berdiri. Siapa itu? Tak ada jawaban, tapi suara makin dekat. Dari balik jeruji, aku lihat bayangan perempuan berdiri di luar. Rambutnya panjang, bajunya basah, dan tangannya menunjuk ke arahku. Kokoh suara itu. Suara Lastri. Aku menahan napas. Lastri, itu kamu? Tapi saat ku dekati jeruji, bayangan itu mencair, hilang begitu saja. Yang tersisa hanya sisa darah. Kambing yang mengalir dari sela lantai kayu, menetes ke dalam kandang tempat aku dikurung. Aku terduduk, tak tahu harus percaya apa lagi. Tapi satu hal makin jelas di kepalaku. Pak Hasto memang tidak sendiri. Dan ritual malam ini belum selesai. Waktu jeruji itu terbuka, bukan orang yang masuk, tapi sosok hitam dengan mata merah menyala. Aku duduk memeluk lutut di lantai gudang tua itu. Mata sudah berat, tapi suara desahan aneh dari luar jeruji bikin aku nggak bisa tidur. Bow Communion, makin to bow. Udara di sekitarku dingin, padahal pintu tertutup rapat. Rasanya kayak ada yang berdiri di belakang, tapi setiap kali kutoleh, kosong. Dan tepat pukul 3 pagi, suara jeruji berderit pelan. Aku langsung merapat ke sudut. Kupikir salah satu dari perangkat desa datang. Tapi begitu pintunya terbuka, yang masuk bukan manusia. Sosoknya tinggi, hitam legam, dan berdiri membungkuk karena hampir menyentuh langit-langit. Mata merahnya menyala, dan dari mulutnya menetes cairan hitam kental. Itu sosok yang sama yang kulihat malam ritual. Jin penjaga tumbal. Dia pelan-pelan masuk ke dalam jeruji. Napasnya berat, panas, suaranya seperti angin yang menderu dari dalam. Sumur, aku merapal pelan doa yang dikasih Mbah Jadro. Tanganku gemetar, tapi lidahku kaku. Sosok itu makin dekat. Tangan hitamnya yang panjang mulai menjulur ke arahku. Dan tiba-tiba, belar, sesuatu meledak dari luar ruangan. Pintu gudang terbuka, asap putih memenuhi ruangan. Suara bacaan doa keras terdengar. Ya Allah, dengan asmamu yang maha suci, lindungi hamba dari makhluk yang engkau ciptakan dari api. Sinar terang menembus masuk, dan sosok hitam itu meraung panjang sebelum lenyap seperti uap. Aku batuk, terbatuk-batuk, tapi mataku langsung menatap sosok yang berdiri di ambang pintu. Mbah Jadro, raut wajahnya serius. Keringat membasahi keningnya, dan tangannya masih menggenggam kitab lusuh. Cepat keluar, ini belum selesai, teriaknya. Aku bangkit, ikut Mbah Jadro berlari keluar gudang. Di kejauhan, dari arah rumah Pak Hasto, terdengar suara ribut dan jeritan. Beberapa warga lari terbirit-birit. Sebagian lagi diam, seperti orang kerasukan. Di langit, awan tebal menggulung seperti mau turun hujan badai. Kami sampai di balai desa. Di sana, di halaman belakang yang kemarin dipakai ritual, Pak Hasto terbaring di tanah. Tubuhnya menggeliat, matanya membelalak, dan mulutnya mengeluarkan suara aneh campuran suara manusia dan binatang. Warga berdiri di sekeliling. Sebagian ketakutan, sebagian malah lari karena takut ikut celaka. Apa yang terjadi, Mbah? Tonyaku sambil ngos-ngosan. Ritualnya gagal, jawab Mbah Jadro cepat. Tumbal sudah disiapkan, tapi kamu kabur. Jin itu marah.
Sekarang dia ambil balasan sendiri, dan Hasto jadi tumbal gantinya. Aku melihat tubuh Pak Hasto perlahan menghitam, kulitnya mengelupas, lalu mencair seperti daging kena air panas. Tapi ia masih sadar. Dari mulutnya keluar suara lirih. Saya yang bunuh mereka. Lastri, Siti, Ratna juga. Warga mulai berbisik. Ratna, bukannya itu pembantu rumahnya yang hilang 2 tahun lalu? Pak Hasto teriak lagi. Kali ini nadanya seperti anak kecil minta tolong. Saya cuma mau kekuasaan. Saya cuma mau dihormati. Saya disuruh kasih perempuan. Saya takut istri saya mati. Saya nggak punya pilihan. Dan lalu tubuhnya menggigil. Hebat. Sebelum meledak seperti terbakar dari dalam. Api kecil muncul dari dada lalu membesar. Orang-orang menjerit. Tapi api itu nggak membakar rumput atau tanah, cuma tubuh Pak Hasto yang terbakar sampai gosong dalam beberapa menit. Dia tinggal arang. Angin berhenti. Suara jangkrik kembali terdengar. Tapi suasana tetap tegang. Pak RT maju perlahan. Wajahnya pucat. Apa ini sudah selesai? Mbah Jadro mendesah. Jinnya sudah hilang. Tapi akibat dari perjanjiannya masih nempel. Warga harus tobat. Jangan tutup mata lagi. Jangan diam kalau lihat yang janggal. Desa ini harus dibersihkan. Beberapa warga menangis. Yang tadinya bantu ritual langsung sujud minta ampun. Ada yang muntah, ada yang kabur entah kemana. Aku berdiri menatap bekas tubuh Pak Hasto yang sekarang tinggal gosong. Rasa puas bercampur. Enggari Lastri. Akhirnya bisa tenang, tapi aku tahu desa ini gak akan sama lagi. Malam itu, kami kubur sisa tubuh Pak Hasto di belakang balai desa. Tanpa doa, tanpa nisan. Dan semua perangkat desa yang dulu loyal ke dia dipecat keesokan harinya. Setiap malam Jumat Kliwon, aku masih mencium bau melati dari arah bekas rumah kepala desa. Sudah hampir 2 bulan sejak malam ritual itu gagal. Sejak tubuh Pak Hasto hangus terbakar tanpa api yang terlihat. Desa seperti berubah. Warga mulai bicara, mulai terbuka. Banyak yang mengaku pernah melihat kejanggalan, tapi selama ini diam karena takut atau dibayar. Pak RT mengundurkan diri seminggu setelah kejadian itu. Katanya nggak sanggup lagi pikul tanggung jawab. Perangkat desa yang dulunya loyal ke Hasto, ada yang pindah, ada yang dicaci warga. Balai desa direnovasi, tapi bekas darah dan tanah gosong di belakang tetap nggak bisa hilang meski udah disemen ulang. Aku sendiri lebih banyak diam. Badanku masih sehat tapi di dalam rasanya hampa. Satu hal yang kutanggu-tanggu sejak lama akhirnya kulakukan, memakamkan Lastri. Secara layak, dengan bantuan Mbah Jadro dan beberapa warga yang berani, kami gali ulang makam. Lastri, tulangnya masih utuh, dibungkus ulang dengan kain kafan baru, dan kali ini dimandikan sesuai syariat. Kukubur lagi dengan nisan batu sederhana dan doa panjang yang kubaca sendiri. Waktu tanah terakhir kutimbun, rasanya kayak beban di punggungku lepas. Maaf Las, aku telah tahu. Tapi sekarang kamu bisa tenang. Tapi ketenangan itu hanya di siang hari. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada bau bunga melati yang datang dari arah bekas rumah Pak Hasto. Meski rumah itu udah dikosongkan, dikunci, dan dipalang. Warga, selalu ada suara lirih dari dalam. Suara perempuan yang merintih, seolah ada luka yang belum selesai. Waktu aku tanya ke Pak Imam Masjid, dia cuma bilang kalau jin udah terbiasa dipanggil dan dikasih darah, tempat itu akan terus dihuni. Sampai waktunya banner-banner disucikan. Aku sempat tinggal beberapa minggu lagi di desa. Tapi makin hari, makin banyak yang datang ke rumah malam-malam. Bukan orang, tapi suara. Pintu depan diketuk pelan, tapi waktu dibuka gak ada siapa-siapa. Jendela kamar berbunyi, tapi angin pun tak ada. Dan yang paling sering, suara tangisan pendek dari arah belakang rumah. Kayak perempuan yang kesepian.
Aku tahu Lastri sudah tenang, tapi tempat itu masih dihuni sesuatu. Akhirnya, aku ambil keputusan. Kupindahkan semua barangku. Kutitipkan rumah ke sepupu jauhnya yang mau rawat. Lalu aku pindah ke desa lain, desa kecil di dekat kaki gunung. Hidup baru, lingkungan baru, orang-orang ramah dan gak tahu apa-apa soal masa laluku. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, entah kenapa, bau melati itu selalu datang. Samar, halus, tapi nyata. Kadang aku mimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan bekas rumah Pak Hasto. Rumah itu gelap, tapi pintunya terbuka. Di dalam ada kursi kosong dan bayangan perempuan duduk memunggungiku. Rambutnya panjang, tangannya memeluk perut saat kupanggil namanya. Dayat menoleh, tapi bukan Lastri. Wajahnya kosong, matanya putih semua, dan bibirnya sobek sampai ke telinga. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin, tapi gak pernah lupa satu hal. Dosa lama memang bisa diungkap, tapi tak selalu bisa dihapus sepenuhnya. Suatu malam, anak tetanggaku di desa baru main ke rumah. Namanya Raffi, umur 8 tahun. Ia masuk ke ruang tamu sambil bawa gambar dari buku tulis. Ayah bilang Om Kokoh bekas orang hebat. Kini aku gambar rumah hantu kayak yang Om ceritain kemarin. Aku kaget. Om, cerita apa? Raffi menunjuk gambar rumah dengan 2 jendela dan 1 pintu besar. Di atasnya ada tulisan, Rumah Kepala Desa. Loh, kamu dengar dari mana? Aku mimpi, Om. Di mimpi itu, ada tante pakai baju biru bilang, gambar ini buat Om Kokoh. Dia belum selesai. Tangan dan leherku langsung merinding. Aku ambil gambar itu, simpen dayem-dayem di lemari. Malamnya, waktu aku mau tidur, ada ketukan 3 kali di jendela. Pelan, teratur. Aku nggak buka, cuma duduk sambil menahan napas. Dan untuk kesekian kalinya, bau melati masuk ke dalam kamar. Desa tempatku dulu tinggal memang mulai tenang. Tapi bekas rumah Pak Hasto tetap kosong. Warga nggak berani sentuh. Tiap Jumat Kliwon, anak-anak dilarang keluar. Dan kalau ada orang lewat di malam hari, mereka pasti jalan cepat sambil baca doa dalam hati. Karena semua orang tahu, darah tumbal nggak pernah hilang sepenuhnya. Dan selama itu masih ada yang ingat. Arwahnya masih menunggu di balik pintu.